Tahun ini pemerintah Arab Saudi mengizinkan 60.000 orang melaksanakan ibadah haji. Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun pertama pandemi pada 2020 lalu. Lalu bagaimana pelaksanaan ibadah haji kali ini? Bergabung Eko Hartono, Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Eko. Selamat malam, Tiffany. Selamat merayakan Idul Adha, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Pak Eko, boleh dijelaskan kepada kami bagaimana pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini, Pak? Ya, baik. Jadi memang bahwa sekarang dengan jumlah jamaah 60.000 memang jauh lebih besar dibanding tahun lalu, ya, yang diikuti oleh 1.000 orang. Dan memang sekarang untuk tahun ini protokol kesehatan tetap diberlakukan dengan sangat ketat. Ya, jadi jamaah memang pada saat mendaftar sudah harus vaksin sekali dan nanti setelah diterima mereka harus vaksin 2 kali. Kemudian juga umur dan sebagainya ya mereka prioritaskan untuk yang di atas 50 tahun, belum pernah menderita sakit dan sebagainya. Nah, dalam pelaksanaan di lapangan pemerintah Saudi juga dengan ketat memperlakukan protokol ini. Tadi disampaikan bahwa kami dibagi per kelompok sekitar 20 orang. Memang betul itu. Jadi bis juga dibagi ya, per bis itu hanya bisa 20 jamaah yang masuk sehingga hanya separuh dari kapasitas yang ada ya. Kemudian juga memang betul bahwa di mana-mana pemeriksaan suhu, kemudian pengetatan agar supaya tidak ada terlalu rapat jarak antara kita dengan para jamaah yang lain ya. Seperti misalnya di Arafah, kami berada di tenda itu jarak antara satu jamaah dengan yang lain kira-kira 1,5 sampai 2 meter. Nah, jadi memang selalu dikontrol oleh pemerintah Saudi supaya sedapat mungkin tidak ada pengurumunan massa. Tapi memang ya namanya juga ribuan orang, memang di 1-2 kali kesempatan memang tidak bisa dihindari terjadinya pengumpulan massa. Tapi polisi segera kemudian turun tangan untuk kemudian menertibkan para jamaah. Misalnya tadi pagi ya lempar jumroh itu juga diatur, tapi ya namanya juga jamaah ya kita saling melempar, tapi kemudian melempar jumroh, tapi kemudian polisi menjaga dengan ketat supaya jarak antar jamaah juga tidak terlalu dekat. Oke, Pak Eko, selain tadi pembatasan jamaah kapasitas yang diatur, dampaknya terhadap pelaksanaan di lapangan, misalkan ketentuan apa saja yang harus disesuaikan? Misalnya ketika melakukan tawaf, apakah memang diatur ada jam-jamnya atau satu kloter tadi seperti yang Pak Eko sampaikan hanya boleh melakukan misalkan sudah diatur 1 jam kah atau 2 jam kah atau seperti apa? Ya, jadi untuk pengaturan misalnya di waktu tawaf ya, kita memang jadi ini kan ada kelompok-kelompok ya, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, ini kelompok A misalnya itu sekian ribu jamaah, 3.000 sampai 5.000, B, C dan sebagainya. Kami misalnya di kelompok C. Nah, ini di kelompok C ini kita sudah dikoordinasikan nanti untuk tawaf sekitar jam sekian gitu. Jadi kita masuk ke sana. Jadi tidak kemudian 60.000 ini kemudian masuk semuanya. Jadi panitia mengatur ini mereka yang tadi zona. Jadi kita berdasarkan zona ya, zona tinggal di A, B, C dan seterusnya. Nah, kami misalnya di C, oke, setelah dari misalnya kemarin waktu tawaf kudum ya, waktu perkenalan itu juga kami diatur. Tawaf kudum itu tawaf pada saat kita pertama kali masuk kota Mekah. Nah, itu juga kemudian nggak kemudian 60.000 semuanya. Nah, ini oleh panitia diatur kelompok C jam berapa kira-kira masuk ke sana ya gitu. Okay. Nah, jadi dalam pelaksanaan di lapangan memang kami amati pada saat tawaf misalnya itu tidak terlalu berduyun-duyun. Jadi nggak terlalu beda jauh sepertinya dengan pada saat pelaksanaan umroh selama pandemi ya. Jadi tertib ya, jamaah juga ikut secara garis besar, mereka hampir semuanya ikut garis-garis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Saudi waktu tawaf. Okay. Sa'i juga begitu. Sa'i juga lanjut. Pak Eko, salah satu ketentuan yang juga harus diikuti adalah bahwa seluruh jamaah haji yang melaksanakan ibadah
ini dibekali semacam gelang pintar ya, gelang pintar untuk memantau salah satunya tingkat oksigen dan lain sebagainya. Boleh dijelaskan singkat kepada kami seperti apa cara kerja mekanisme dari gelang pintar ini sebenarnya? Sebenarnya dari kami itu bukan gelang pintar. Kalau kami dibekali dengan apa yang disebut smart card. Jadi ini semacam aplikasi yang saya kira ini baru dikembangkan untuk haji tahun ini, inovasi baru ini. Nah di situ itu izin haji kita ada di situ, kemudian kita siapa ya data-data pribadi kita, data-data basic kita, siapa, nama, pekerjaan dan sebagainya, kemudian golongan darah dan sebagainya itu ada di situ semua. Kemudian juga kelompok mana, kita berada di kelompok mana, itu ada di smart card itu semua. Nah, itu nanti yang akan dicek oleh petugas gitu. Setiap hari ya, Pak? Begitu juga. Ya, jadi mereka sudah punya database kita. Tapi juga ada satu, selain smart card, ada juga satu kartu ID kita yang di situ juga memang dicek oleh petugas setiap saat kita akan masuk. Misalnya ada kelompok mana, jadi memang di kartu itu, kartu yang selalu kita gantungkan di badan itu, dicek oleh petugas pada saat kita mau masuk, misalnya mau masuk ke Mina, mau masuk ke Musdalifah dan sebagainya. Ini Anda dari kelompok mana? Nanti kelihatan di kartu ID itu. Iya, gitu. iya. Oke. Pak Eko, dari 60.000 jemaah yang diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, berapa jumlah jemaah asal Indonesia yang juga ikut atau mengikuti ibadah haji, Pak? Sampai sekarang ada sekitar 400-an. Jadi ada 400 orang, ini berasal dari KBRI ya, staf KBRI ada sekitar 20 kalau nggak salah. Dari kami, dari KJRI Jeddah itu ada 25 orang. Kemudian ada teman-teman mahasiswa di sini juga ada ikut. Ada juga ekspatriat kita yang bekerja di Saudi, yang masyarakat umum di sini. Jadi macam-macam latar belakang mereka. Oke. Sekitar 400 orang. Dengan sekitar 400 orang ya, dengan adanya izin jamaah haji 60.000 walaupun dibatasi tahun ini, tapi jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dari tahun kemarin. Apakah ini juga sedikit membuka peluang kesempatan terkait dengan ibadah umroh yang mungkin juga akan dibuka bagi jemaah umroh asal Indonesia nantinya, Pak? Sudah ada informasi terkait hal ini kah? Informasi resmi belum, tapi tentunya kita berharap ya. Dan saya sendiri melihat bahwa ada atau tidaknya umroh untuk jamaah internasional setelah musim haji ini banyak tergantung dari perkembangan penanganan COVID, baik di Indonesia, di Arab Saudi maupun di negara lain. Kalau untuk Saudi sendiri, sepertinya penanganan COVID sudah lebih terkendali ya. Di sini vaksin sudah diberikan kepada 22 juta dari 34 juta penduduk. Jadi sudah berapa itu? 75-an ya, 75%. Sementara angka kasus per hari juga sekitar 1.100-an lah per hari untuk seluruh negeri. Jadi relatif stabil. Nah sementara di Indonesia kita lihat sendiri memang masih memerlukan penanganan lebih serius ya. Saya kira juga di negara lain. Jadi untuk umroh ke depan ya kita berharap, tapi belum ada informasi resmi dan saya belum berani berspekulasi ya. Iya. Tergantung perkembangan COVID saya kira. Baik, kita akan tunggu seperti apa pemberitahuan resminya. Kita harapkan ada informasi yang baik terkait dengan pintu umroh khususnya bagi calon jemaah umroh asal Indonesia. Terima kasih Pak Eko Hartono sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Pak. Baik, selamat malam Mbak Tiffany.